perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Pemerintah dan pengusaha telah menanggapi krisis iklim dengan mempercepat proses elektrifikasi dan otomatisasi. Sementara pekerja di transportasi perkotaan mendorong layanan publik yang bersih, aman, dan andal. Proses elektrifikasi dan otomatisasi telah mengecewakan pekerja dan masyarakat dengan menggusur pekerjaan bergaji tinggi, memperdalam kerawanan, memprivatisasi layanan, dan memotong akses ke komunitas yang bergantung padanya. Perbaikan teknologi itu sendiri adalah solusi yang palsu. Pekerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang sangat penting untuk menciptakan kembali transportasi secara holistik untuk menghadapi krisis iklim. Perubahan menuju sistem transportasi perkotaan rendah karbon perlu bergerak melebihi perbaikan teknologi dan memasukkan kebutuhan pekerja transportasi perkotaan serta masyarakat sebagai prioritas dalam perencanaan, desain, dan implementasi. Ini akan memberi kesempatan untuk penggunaan transisi sebagai alat untuk mengubah kota dari transportasi yang berorientasi laba juga menjadi sistem transportasi perkotaan yang dimiliki publik, teratur, dapat diakses, dan bersih. Transisi yang ada dalam transportasi perkotaan perlu fokus pada pengurangan emisi karbon dan memerangi ketidaksetaraan yang ada. Transportasi perkotaan tidak hanya infrastruktur, bis, kereta bawah tanah, taksi, kendaraan roda 2 dan 3, tetapi juga para pekerja yang menjalankannya dan masyarakat yang tergantung padanya. Itulah yang mendasari Aliansi Pekerja Transportasi Publik yang terdiri dari Serikat Pekerja Kereta Api, Serikat Pekerja Dirgantara, Digita dan Transportasi, dan Serikat Pekerja Transjakarta untuk melakukan kampanye sebagai bagian dari ITF Global Week of Action for Urban Transport Workers di Bundaran Patung Kuda, Jakarta pada hari Senin tanggal 1 November 2021. Aksi kita kali bertepatan dengan weekday kampanye dunia International Transport Worker Federation di seluruh dunia melakukan kampanye tentang transportasi publik di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang melakukan pada hari ini. Setidaknya ada 10 poin yang disuarakan Serikat Pekerja Transportasi dalam rangka mewujudkan transisi yang adil untuk pekerja transportasi. Yang pertama, tantangan pekerjaan rentan dan informal, jalan menuju formalisasi. Dalam hal ini, kami menuntut adanya pengakuan kebebasan berserikat dan perundingan bersama, memperluas atau mengakui jaminan sosial dan jaminan kesehatan, adanya peta jalan formalisasi bagi pekerja transportasi informal, dan beralih ke penyediaan upah layak dan upah tetap. Kita juga meminta kepada pemerintah yang khususnya transportasi publik termasuk DKI Jakarta ini adalah harus tetap memastikan para pekerjanya itu mendapatkan upah dan kesejahteraan yang layak, ya. Bahwa begitunya juga harus tetap memastikan para pekerjanya adalah tetap mendapatkan jaminan sosial sebagai amanat peraturan perundangan. Kedua, tambahan upah ketika terjadi cuaca ekstrim. Pernyataan terjadinya cuaca ekstrim menjadi bahaya kerja. Kami meminta adanya kenaikan upah dan perlindungan bagi pekerja transportasi selama kejadian. Yang ketiga, jaminan pekerjaan untuk pekerja transportasi perkotaan. Jaminan pekerjaan tetap dan berkelanjutan selama transisi, termasuk mempertahankan kesempatan tugas-tugas baru, seperti relokasi dan sektor lain dalam sistem transportasi perkotaan. Seiring perubahan sistem transportasi di Indonesia yang terintegrasi, tidak boleh meninggalkan, sekali lagi, tidak boleh meninggalkan hak-hak para pekerja. Ya. Seperti apa? Kalau perlu integrasi tadi, maka yang harus kita cegah adalah harus ada kepastian pekerjaan bagi para pekerja. Include di dalamnya adalah tidak boleh para pekerja di PHK oleh karena perubahan sistem transportasi itu. Keempat, dukungan bagi para pensiunan dan pekerja menjelang pensiun. Sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh
ITF sebagai payung gerakan buruh transportasi di seluruh dunia, bahwa kita juga minta kepada pemerintah, termasuk kepala-kepala daerah yang kaitan dengan urban transportasi, ya, kita minta kepada mereka agar memperhatikan kelanjutan kehidupan kesehatan para purna pekerja, artinya yang sudah pensiun itu, ya. Jangan biarkan mereka begitu saja, ya. Yang kelima, hak sehat dan selamat dari sudut pandang krisis iklim. Ruang perlindungan bagi pekerja berbasis aplikasi di seluruh kota untuk memberikan perlindungan dari peristiwa cuaca ekstrim dalam ruang untuk mengisi daya ponsel, beristirahat, dan memarkir kendaraan mereka. Kemudian adanya sanitasi, meningkatkan cakupan perawatan kesehatan untuk penyakit yang berhubungan dengan paparan polusi udara, dan ketika sakit di hari kerja tetap dibayar. Kami minta kepada pemerintah, termasuk Gubernur DKI Jakarta sebagai penanggung jawab transportasi di ibu kota negara, adalah menyediakan fasilitas yang bisa diakses oleh teman-teman kita, ya, khususnya misalnya di transportasi trans online, misalnya Gojek, Grab, disediakan di mana mereka tempat mangkalnya, disediakan oleh negara, disediakan pemerintah daerah, di mana tempat mangkalnya mereka, bahkan di mana tempat istirahatnya, bukan sekarang nggak dihargai, sementara mereka itu punya jasa dalam rangka menggerakkan ekonomi bukan hanya di DKI, bahkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya. Yang keenam, transportasi perkotaan yang demokratis. Dalam hal ini menyatukan pekerja dan penumpang dalam mendesain, membuat keputusan, dan proses pelaksanaan. Kami juga memprioritaskan kerjasama dengan pekerja dan keterwakilan serikat pekerja. 7. Keterlibatan sektor publik. Mempromosikan operator milik publik, integrasi urban transportasi dengan sektor publik, dan mengambil untung dari transportasi publik. Kedaulatan teknologi. Pekerja harus tahu dan paham data yang dimiliki melalui penggunaan teknologi baru. Inovasi teknologi harus memperbaiki kondisi kerja, mendukung pekerja selama terjadi cuaca ekstrim, dan memberi stabilitas lebih besar. Kemudian, mempromosikan teknologi baru yang dibuat dan pemeliharaannya secara lokal. Kesembilan, perubahan moda. Transisi itu makin banyak angkutan umum, makin sedikit angkutan pribadi. Rendah emisi harus dipadukan pelayanan yang lebih baik dan tarif lebih murah. Dan yang ke-10 adalah kesetaraan gender transisi yang adil. Pekerja perempuan yang ditempatkan di pusat transisi, prioritas peluang kerja formal, serta akses layanan bagi perempuan. Urban transport adalah elemen inti untuk keberlanjutan produksi dan reproduksi. Masih banyak semangat semuanya, ya. Demi buruh kita berjuang. Saya dari SPK Serikat Pekerja Kereta Api ingin menyampaikan bahwa kita mendukung adanya integrasi antar moda untuk mendukung transportasi publik di daerah Jakarta ini. Kami mendukung adanya integrasi namun tidak dengan akuisisi. Integrasi yes, akuisisi no. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Rizwan dari Serikat Pekerja Transportasi Jakarta. Hari ini teman-teman, kita sama-sama tergugah, sama-sama melihat ketidakberesan di negeri kita, teman-teman. Hari ini korbannya kita sama-sama saksikan ada di sini, ya. Teman-teman dari Perum Damri, efek dari teknologi yang hari ini jelas-jelas merusak kita semua. Memberikan kesehatan kepada seluruh bangsa Indonesia.